ذهبت إلى الطبيب أريه حالي وهل يدري الطبيب بما جرالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Jadi rawadathu itu murawadah adalah upaya untuk menggoda dengan lemah lembut. Jadi bukan dengan paksa, enggak. Bukan terang-terangan. Digoda secara bertahap. Ya, digoda secara bertahap. Bukan kemudian langsung terang-terangan menunjukkan saya mau sama kamu, enggak gitu, enggak. Pelan-pelan, ambilkan minum, ya. Sudah, Zulaikha mulai nutup pintu-pintu kamarnya, istana. Karena untuk masuk ke kamar Zulaikha itu banyak pintu. Dari mulai ruang depan, ruang tengah, ya ruang sampai pintu utamanya ini. Sampai pintu utamanya. Setelah Nabi Yusuf AS masuk, kemudian pintu ditutup semua. Mungkin disuruh ngambilkan minum atau apa. Nabi Yusuf tidak boleh pergi, sini dulu, jangan tergesa-gesa, temani saya. Ini Nabi Yusuf yang diajak bicara ya. Coba kalau Anda atau saya, ya mungkin nggak kuat. Ya, semoga dilindungi Allah terus kita ini ya. Dan tidak sampai digoda. Kalau digoda ya kemungkinan besar nggak kuat. Karena nggak digoda aja sudah tergoda. Nggak digoda aja sudah tergoda. Lihat sesuatu di jalan nggak digoda, sudah tergoda kita ini. Maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ditutup semua, terus mulailah Zulaikha menggoda. Tapi godanya pelan-pelan dulu. Duduk sini, ya Yusuf jangan jauh-jauh. Duduk sini, dekat sini. Tapi masalahnya ini dalam kamar, berdua. Dan ya pakai baju yang begitu. Ini repot nih Ramadan kalau diterangkan nanti pikirannya menerawang, setan masuk juga ya. Nah intinya pokoknya Zulaikha menggoda dengan semua kemampuannya. Godanya pelan-pelan gitu. Sampai ghalaqatil abwab. Kenapa pintunya ditutup semua? Karena kalau nggak ditutup takut nanti ada suara-suara teriakan atau apa terdengar dari luar. Bocor di rahasianya. Rahasianya bocor, tutup. Jangan sampai suaranya tersebar kemana-mana. Jangan sampai tiba-tiba ada pelayan yang lain nongol. Semua udah diperkirakan sama Zulaikha. Udah rapi ini rencana. Rencana rapi, goda Yusuf. Hari ini harus takluk dia. Hari ini dia harus melayani saya. Hari ini dia harus jatuh ke pelukan saya. Itu rencana Zulaikha. Ya, rencana Zulaikha. Kemudian apa yang terjadi? Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Hai Talak, come here. Sini. Kayaknya manggil sini. Wahyu. Kalau kata orang Jawa Timur, wahyu gitu ya. Cantik banget manggil. Sini. Wangi, cantik, wangi, ya, cerdas, ya, smart, ya, cerdas, pintar. Udah semuanya lengkap tuh Zulaikha. Lengkap. Sini. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Kepada Allah. Saya tidak mau. Ada setan, saya tidak mau. Terus punya alasan. Alasannya apa? Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia, Tuanku, telah memberikan aku tempat dan pelayanan yang baik. Khilaf ulama dalam menafsirkan ayat ini. Ya, ayat ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan Rabbi di situ adalah Allah. Ada yang mengatakan Rabbi di situ adalah suaminya Zulaikha yang membeli. Yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tuanku yang beli aku sudah baik banget sama aku. Suamimu ini baik banget. Ya. Zulaikha dicoba diingatkan. Suamimu ini baik loh sama saya. Iya, saya udah dikasih tempat yang baik. Jangan kamu mau merusak saya dengan melayani kamu. Ya, jadi saya jadi orang yang nggak baik, jadi orang zalim kalau seperti itu, nggak benar. So, air susu dibalas dengan air toba itu namanya, nggak boleh seperti itu. Jangan seperti itu. Alasan Nabi Yusuf untuk menolak Zulaikha. Ya, alasannya dengan kalimat seperti itu menyadarkan Zulaikha, nggak benar loh ini, jangan gitu. Diajak berpikir. Ya, Zulaikha diajak berpikir. Yang kedua mengatakan innahu rabbi, sesungguhnya dia Allah Tuhanku yang mengurusi aku. Allah mengurusi aku ya. Dari mulai di sumur saya dikeluarkan, kemudian saya dijual, dibeli, dimasukkan istana. Allah udah ngasih saya tempat yang baik. Kalau kebaikan Allah ini saya balas dengan bermaksiat bersamamu,
maka ini ada perbuatan yang zalim. Saya mendolimi diri saya sendiri. Ini nggak baik. Lagi-lagi Nabi Yusuf AS mendakwahi Zulaikha dan dikembalikan semuanya pada dirinya sendiri. Kalau saya seperti itu, saya nggak baik. Ma'adallah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya walaqad hammat bih, dan sesungguhnya Zulaikha perempuan itu telah sangat menginginkan, ya, telah berkehendak, ya, sangat menginginkan Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf pun sekiranya tidak melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf juga akan menginginkan. Nah, ini jangan sampai kita salah nerjemahkan. Sesungguhnya Zulaikha menginginkan dan Nabi Yusuf juga menginginkan. Kalau bacanya gitu repot nanti. Oh, ini kedua-duanya saling menginginkan ini ya. Maka muncul cerita-cerita yang nggak benar. Ya, cerita-cerita yang nggak benar. Bukan seperti itu. Zulaikha sangat mendambakan, menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak kuat nahan nih Zulaikha. Hamad bih. Sangat menginginkan. Kemudian Nabi Yusuf mendapat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu ilahi, ya, tahu ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hatinya penuh iman, maka Nabi Yusuf pun tidak menginginkan. Ya, tidak menginginkan. Seandainya nggak ada tanda-tanda dari Allah, Nabi Yusuf adalah pria yang normal. Pria yang normal. Nah, kalau pria normal ya pasti ada wanita cantik, ya pengen, itu normal. Tapi karena Nabi Yusuf AS ini seorang nabi, seorang rasul maksum, dilindungi sama Allah Ta'ala, sehingga tidak menginginkan. Jadi beda ya kalau kita membacanya Nabi Yusuf, Zulaikha menginginkan, dan Nabi Yusuf juga menginginkan. Tapi kemudian Nabi Yusuf dapat tanda-tanda ayat Allah, ini salah, berarti sempat menginginkan itu. Nabi Yusuf nggak sempat menginginkan. Tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, wahyu Allah udah melindungi dirinya. Maka langsung mengatakan, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, saya tidak mau. Mampu menjaga nafsu yang ada dalam diri manusia itu tidak sampai menimbulkan ajakan. Tidak sampai menimbulkan ajakan apapun. Jangan samakan dengan kita. Dia mau, saya juga mau. Tapi saya punya iman, ya saya tahan. Tapi muncul maunya kuat loh. Ya, muncul maunya kuat. Nabi Yusuf AS nggak begitu. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Tapi ayat ini mengatakan Nabi Yusuf, ya, seandainya tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya pria yang normal. Manfaatnya kita mempelajari ini banyak. Apa itu? Kita bisa melihat bahwasannya Zulaikha itu tidak serta-merta menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Enggak serta-merta. Artinya menahan cukup lama. Sampai pada satu titik tidak mampu menguasai dirinya, kemudian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Ta'ala, serta-merta langsung selamat. Padahal tiap hari ketemu wanita cantik, tiap hari ketemu. Begitu dikasih kesempatan, saya tidak mau. Enggak mudah loh mas. Enggak gampang ini. Enggak mudah. Tapi buat Nabi Yusuf kok mudah ya? Itu yang akan saya bahas. Kenapa begitu mudah buat Nabi Yusuf alaihissalam? Karena Nabi Yusuf punya ilmu dan punya hikmah, punya kekuasaan, punya ilmu. Makanya orang kalau punya ilmu, betul-betul ilmunya itu merasuk ke dalam jiwanya, tampil dengan ilmunya, ya hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala, akan mudah untuk menolak yang haram. Mudah menolak yang haram karena ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dikatakan di sini wa kadzalika linasrifa anhus su'a wal fahsya, dan demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Keburukan itu kalau dalam tafsir adalah keinginan untuk atau pikiran-pikiran yang buruk. Jadi jelas Allah menegaskan Nabi Yusuf gak punya pikiran buruk terhadap Zulaikha. Pengen buruk itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Punya ilmu, ya dilindungi Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan, dan demikianlah kami palingkan dari Yusuf alaihissalam as-su. As-su itu pikiran-pikiran buruk, pembuka sebelum terjadinya zina. Ya, pembuka sebelum terjadinya zina. Segala pikiran yang buruk.
tentang hal-hal tersebut. Dan kami jauhkan Yusuf dari al-fahsya, dari perzinaan. Dengan apa? Dengan dikasih ilmu. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, ini yang menjadi penutup. Sesungguhnya dia, Yusuf alaihissalam, dari kelompok hamba kami yang mukhlasin. Ada mukhlis, ada mukhlas. Ini kalau diterjemahkan kan yang terpilih ya, termasuk hamba kami yang terpilih. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Mukhlas itu orang yang dijadikan ikhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis orang yang berusaha memurnikan ibadahnya, nggak ada yang dilihat, hanya Allah Ta'ala. Ikhlas tujuannya hanya Allah Ta'ala, itu mukhlis. Kalau mukhlas, Allah yang membuat dia jadi mukhlis. Nah, yang tidak bisa digoda sama syaitan itu mukhlas. Kalau mukhlis masih bisa. Wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang-orang yang udah berusaha ikhlas ini masih dalam keadaan bahaya yang besar karena setan masih bisa menggodanya. Tapi kalau udah mukhlasin, seperti kata setan sendiri, dan saya tidak bisa menggoda hamba-hambamu yang mukhlasin, yang kamu jadikan ikhlas. Yang kamu jadikan ikhlas. Maka ada hamba-hamba Allah yang dipilih sama Allah untuk menjadi ikhlas. Ada hamba-hamba yang berjuang untuk ikhlas. Lah kita minta sama Allah agar dijadikan min ibadihil mukhlasin. Dari kelompok hamba-hambanya yang diikhlaskan. Dibuat jadi ikhlas. Caranya bagaimana? Ya caranya berjuang ikhlas, berbuat baik. Terus minta sama Allah Ta'ala. Karena itu karunia. Karena itu karunia. Nah, orang-orang yang udah sampai derajat mukhlasin gak bisa disentuh sama syaitan. Nah, kalau dipikir-pikir kan, Nabi Yusuf begitu masuk istana kan bisa saja ngumbar ceritanya. Saya dulu punya kakak 10, kakak saya jahat, kakak saya mencelakakan saya, buang saya, sehingga saya dijual jadi budak sampai seperti ini. Enggak. Beliau enggak cerita semua itu. Sampai akhir pun, beliau ketika jadi menteri nanti tidak mengungkap kisah itu. Keep silent, ditutup. Keburukan saudaranya enggak disebut. Soalnya yang disebutkan kebaikan dan kebaikan. Kenapa seperti itu? Mukhlasin, orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen jadi seperti itu, tinggal belajar menjadikan diri kita sama. Menjadikan diri kita sama. Simple. Dari mulai dibuang ke sumur sampai masuk istana, digoda oleh Zulaikha. Digoda oleh Zulaikha. Pertanyaan saya untuk pemirsa dan diri saya sendiri, saya mau nanya, kalau kita mengalami yang mirip-mirip, bisa enggak jaga mulut kita? Enggak ngumpat. Bisa enggak jaga mulut kita? Enggak mencaci. Bisa enggak jaga mulut kita? Enggak memaki. Bisa enggak kemudian lebih jauh lagi menjaga hati kita enggak mendendam? Hati enggak bahkan mengatakan begini, tunggu saatnya. Nanti kalau saya punya duit, itu orang kaya yang satu itu tuh, itu yang udah mecat saya itu, kalau saya punya duit, saya beli perusahaan ini, saya jadikan miskin dia. Saya akan bekerja, saya punya duit, dia akan saya miskinkan, dia ngerasain apa yang saya rasakan. Masya Allah, nyimpen di hati ini, dendam. Bisa enggak kita enggak semua itu loh, nyantai saja, dicaci, oke, dihina, oke, ya. Dipecat, oke, tinggal cari pekerjaan yang lain. Asik toh? Dipecat, enggak masalah. Bekerja aja, nanti cari pekerjaan yang lain. Enggak sibuk dia mencaci maki yang mecat itu. Karena yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu enggak kita seperti itu? Mukhlasin. Bukan lagi ikhlas, tapi diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang mukhlasin itu dengan takdir qadha yang terjadi, bisa menyikapinya dengan indah. Ya, menyikapinya dengan cantik, dengan cakep, seperti Nabi Yakub alaihissalam, sabrun jamil, ngambil kesabaran yang indah, ya kesabaran yang tanpa keluh kesah, sabar tapi nggak keluh kesah. Nah, kalau kita kan kadang menggunakan sabar sebagai nama lain dari keluh kesah. Ya, saya udah cukup sabar sama kamu, saya sabar sama kamu, kamu itu, saya sabar sama kamu. Ini namanya bukan sabar ini, tapi namanya keluh kesah dengan menggunakan kedok sabar, ya menggunakan kedok sabar. Nabi Yakub alaihissalam sedikit pun tidak menyebut lagi tentang anak-anaknya, enggak diungkit-ungkit, ya, dan tidak mengungkit lagi cerita yang enggak enak. Nabi Yusuf juga seperti itu, semuanya bisa mukhlas, menjadi orang yang betul-betul diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci untuk tidak disentuh sama iblis dan syaitan.
Iblis dan setan tidak bisa menggoda orang yang seperti ini. Nggak bisa. Ya, nggak bisa menggoda orang yang seperti ini, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فتحت إليك حلقي كي